Baik teman-teman, selamat datang kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto. Kita sedang membahas surat 1 Yohanes dan sudah sampai di pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11. Dan kita akan selesaikan pasal 3 ini dan kemudian di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pasal yang keempat. Nah sebelum masuk di dalam pembahasannya, mari kita buka Alkitab. Saya akan bacakan buat kita semua mulai dari ayat yang ke-11 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita sehingga mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Nah teman-teman semuanya, ini merupakan kelanjutan ya dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum mempelajarinya, belum mengikuti pertemuan sebelumnya, saya sarankan untuk bisa membuka videonya, ada di YouTube saya. Di sana bisa kita pelajari mulai dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-10, bahkan dari pasal yang kedua ya, yang pertemuan yang sebelumnya. Kita bisa melihat tentang hal-hal yang kemudian berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, memang ini merupakan ayat-ayat sambungan dan ini merupakan suatu hal yang jelas ya. Namanya juga ayat 11, pasti sambungannya dari ayat yang ke-10. Dan bagaimana kita sudah melihat manusia itu dibagi menjadi dua, ya kan? Antara anak-anak Allah dan juga anak-anak iblis. Tentang bagaimana saat ini kita bisa mengenali keduanya, tapi bukan melalui penampilan secara fisik. Tetapi kita bisa melihat manakah yang menjadi anak Allah, apakah dia anak Allah atau anak iblis itu dari perilaku mereka. Tapi nanti pada waktu Kristus datang kembali ke bumi, kedatangannya yang kali kedua, maka di sanalah kita bisa langsung melihat perbedaan secara fisik antara manakah yang anak-anak Allah dan manakah yang anak-anak iblis. Sebab kita yang sebagai anak-anak Allah, kita akan diubahkan seperti Kristus di dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, dari sana langsung bisa kelihatan, oh kalau lihatnya seperti ini, ya seperti Kristus dia adalah anak Allah. Kalau yang seperti ini bukan, gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari bahwa perilaku seseorang itu merupakan buah dari sifat alami yang ada di dalam dirinya. Dan sifat alami itu merupakan hasil dari orang tuanya. Jadi itu yang diturunkan dari orang tuanya. Nah, kalau seseorang itu sudah lahir dari Allah, maka Allah sudah menempatkan sifat alaminya atau benihnya itu di dalam orang tersebut. Sehingga
orang yang sudah lahir dari Allah ini akan menjadi sama seperti Dia. Nah, berikutnya kan saudara, yang ada adalah gini, ada ilustrasi dari kitab suci sendiri mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah itu, di dalam dia sudah ditanamkan adanya benih ilahi. Jadi kita yang sudah lahir dari Allah ada benih ilahi di dalam kita. Nah kita seakan melihat begini ya, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia biologis gitu ya. Misalnya ada seorang perempuan yang sedang mengandung, hamil gitu kan. Karena ada benih di dalam kandungannya. Pada awalnya, bulan pertama, bulan kedua, nggak kelihatan. Seperti biasa-biasa saja. Penampilannya biasa-biasa saja. Tetapi di dalam dirinya sudah ada namanya benih itu. Dan benih itu akan bertumbuh. Dan seiring berjalannya waktu, maka penampakannya akan makin jelas, makin kelihatan. Jadi badannya mengalami perubahan. Nah, dan kemudian pada harinya, setelah 9 bulan kalau manusia kan, itu kemudian muncullah ada kehidupan yang baru. Nah, hal ini merupakan gambaran gitu kan. Gambaran dari apa yang terjadi pada saat kita menjadi orang yang dilahirkan kembali dari Allah. Ada benih Allah di dalam diri kita. Dan perubahan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan juga tidak bisa dihentikan. Jadi saat ada benih Allah di dalam kita, ada sifat Allah di dalam kita, maka Kristus itu akan mulai terbentuk di dalam diri kita. Dan seiring berjalannya waktu, kita berjalan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka tidak dapat dihindari, kita akan menjadi semakin hari semakin seperti Dia. Dan ini merupakan satu proses yang tidak bisa kita hentikan. Nah, karena kedatangan Kristus kali yang pertama, itu yang membuat kita telah dilahirkan dari Allah. Dan kedatangannya yang kali kedua nanti, itu yang akan mengubah kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Nah di sini kita masuk di dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya. Yohanes menuliskan suratnya ini melanjutkan dengan alasan bahwa orang mungkin mereka sudah tahu ya kira-kira pengetahuan secara umum tentang apa sih itu Kristen gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka memang benar sudah menjadi orang Kristen? Mungkin saudara perlu bertanya kepada diri saudara sendiri, apakah aku memang beneran seorang Kristen? Lalu kemudian saat kita ketemu dengan orang lain, bagaimana kita bisa tahu, oh orang ini adalah orang Kristen, oh orang ini bukan orang Kristen. Nah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi suatu hal yang penting karena ada banyak penipuan yang terjadi di dunia ini saudara. Jangan sampai kita tertipu. Ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen tapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen. Ada banyak orang Kristen palsu di sekitar kita. Nah dari sini kita bisa melihat bagaimana Yohanes memberikan paling tidak ada cara untuk ngetes orang ini beneran Kristen atau tidak. Nah kita akan melihat beberapa hal di sini. Jadi kalau kita merupakan beneran anak-anak Allah, kalau kita benar adalah anak Allah, kita benar sudah dilahirkan dari Allah, maka akan ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita akan mengikuti Bapa kita, maka kita akan berubah menjadi serupa dengan Bapa kita. Makin lama kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Bagaimana kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita sesama orang percaya. Jadi dua hal yang terjadi saat kita dilahirkan dari Allah, kita akan menjadi mengikuti Bapa kita di sorga. Dan kita punya sikap yang berbeda terhadap saudara-saudara kita, sama-sama anak-anak Allah. Jadi jika Allah adalah Bapa saudara, maka saudara akan menjadi sama seperti Dia. Dan sikap itu saudara bawa kepada saudara-saudara sesama orang percaya gitu ya. Jadi kita punya satu sikap kasih ini kepada saudara-saudara kita. Nah ini merupakan hal yang pasti terjadi. Kalau dua hal ini tidak muncul di dalam kehidupan saudara, maka mungkin saudara belum menjadi anak Allah. Nah mungkin ada yang mengatakan bahwa oh aku adalah anak Allah gitu. Karena aku sudah dibaptis, aku selalu pergi ke gereja, aku mengikuti perjamuan kudus, aku baca Alkitab, aku memberi persembahan, aku memberikan pertolongan bantuan bagi orang miskin.
Tapi masalahnya kalau kita tidak makin hari makin mirip dengan Bapa kita, maka kita bukan anak Allah. Jadi tanda pertama seorang Kristen sejati adalah kita juga punya yang namanya belas kasih terhadap saudara-saudara kita sesama orang percaya yang ada di dunia ini. Dan tanda kedua dari seorang Kristen yang sejati adalah kita punya yang namanya kepercayaan di hadapan Bapa surgawi kita. Jadi apakah saudara punya belas kasih kepada saudara-saudara seiman, kepada anak-anak Allah yang ada di muka bumi ini? Apakah saudara juga sudah percaya diri di hadapan Allah, di hadapan Bapa surgawi kita? Kalau memang demikian, maka saudara adalah anak-anak Allah. Saudara juga merupakan saudara saya, gitulah. Kita bersaudara. Jadi kalau enggak demikian, ya artinya bukan anak Allah gitu ya. Nah, ayat yang ke-11 mengatakan sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi sejak awal kekristenan ada penekanan kepada satu hal ini yaitu kasih. Ini adalah satu kata yang dihidupkan di dalam kekristenan. Dan bukan hanya kasih untuk Allah yang memang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Bahkan di dalam hukum Taurat perjanjian lama kita temukan di sana ada kasih untuk sesama manusia. Tetapi pada malam terakhir sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berkata bahwa aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Jadi mungkin saudara pernah sudah mendengar tentang 10 perintah Allah. Saudara pernah mendengar bahwa kita itu perlu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Bahkan hukum yang lain yang sama dengan itu adalah kamu pernah tahu bahwa kamu juga harus mengasihi sesamamu sendiri, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 bahwa aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa demikian? Ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dengan kata lain, ujian pertama apakah seseorang itu adalah seorang Kristen yang sejati adalah bagaimana sikap mereka terhadap orang Kristen lainnya. Memang jujur saudara, harus kita akui bahwa mungkin kita bisa merasa sulit untuk menyukai orang-orang Kristen tertentu gitu ya. Mungkin kita ketemu dengan beberapa orang Kristen dan untuk menyukai dia itu susah. Tapi puji Tuhan bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bukan supaya kita menyukai mereka. Tetapi supaya kita mengasihi orang percaya, mengasihi saudara kita seiman. Kita bisa belajar mengasihi seseorang sebelum kita menyukai dia. Jadi kita bisa mengasihi sebelum menyukai. Sekalipun aku gak suka sama dia, aku bisa mengasihi dia. Karena kita mengasihi dia, maka itu akan membuat kita bisa menyukai dia pada akhirnya nanti. Jadi kalau misalnya gini kan, setiap hari kita mau mempraktekkan ini, bicara tentang kasih itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang bisa kita gerakkan. Contohnya karena kita mau mengasihi dia, kita mendoakan orang ini setiap hari. Orang yang gak kita sukai ini kita doakan tiap hari, kita doakan. Mungkin kita akan lihat entah berapa lama kemudian kita akan mulai menyukai orang ini karena kita terus doakan dia. Tapi yang jelas kita mengasihi dia dengan cara kita mendoakan dia. Nah, apakah saudara mencintai sesama kita sebagai orang percaya? Apakah Anda mencintai saudara-saudaramu yang ada di dunia ini? Jika kita benar-benar lahir dari Allah, jika kita benar-benar mengenal Allah, maka setiap saudara, orang percaya yang ada di dunia ini, setiap rekan kita yang adalah orang Kristen yang kita temui, kita harusnya mengasihi mereka. Mungkin kita bisa nggak ngerti bahasanya karena mungkin kita ketemu orang Kristen di negara yang lain, berbahasa yang lain yang berbeda dengan kita. Mungkin kita juga belum pernah berjumpa sebelumnya, tetapi kita bisa mengasihi dia sebab dia adalah saudara kita. Dia dan kita adalah bagian dari keluarga. Jadi saudara dan saya bagian dari keluarganya Allah. Nah, kemudian di sini
Yohanes memberikan satu gambaran yang kontras antara kasih secara persaudaraan ini dan kebencian. Dia mengambil contoh satu tragedi yang paling besar yang menewaskan 1/4 dari penduduk dunia. Jadi adanya kematian yang pertama yang tercatat di dalam sejarah manusia ini menghabiskan 1/4 penduduk dunia. Dan karena memang saat itu orangnya berempat ya, ada Adam, Hawa, Kain dan Habel gitu ya. Yang satu mati jadi 1/4 penduduk dunia ini musnah. Gitu. Tapi ini bukan merupakan satu kematian yang tidak disengaja. Ini juga bukan merupakan kematian karena usianya sudah lanjut. Tetapi ini merupakan satu kematian yang terjadi karena ada pembunuhan. Dan pembunuhan ini terjadi pada 2 orang yang bersaudara. 2 saudara sama-sama laki-laki di dalam keluarga yang sama, tapi yang satu membenci yang lain. Kebencian itu mulai muncul di dalam hatinya dan dari situlah pembunuhan itu dimulai. Pembunuhan yang disengaja itu dimulai dari dalam hati. Sebelum kemudian tangannya diangkat, hatinya ini sudah diangkat. Gitu kan. Di dalam hatinya dia sudah mau membunuh dia. Jadi Kain, dalam hatinya Kain sudah tumbuh hal mengerikan ini yang disebut sebagai iri hati. Nah, apa itu iri hati? Iri hati itu merupakan satu bentuk kebencian karena orang lain itu lebih baik dari diri saudara. Jadi muncul yang namanya kebencian. Dan iri hati ini tidak pernah terjadi kepada orang yang jauh dari kita. Kita nggak akan iri kepada orang-orang yang letaknya jauh dan nggak ada hubungannya sama kita. Tapi iri hati ini selalu akan terjadi kepada orang-orang yang dekat. Jadi contohnya misalnya gini lah, di dalam gereja lah. Kita bicara di dalam gereja, satu persekutuan. Misalnya ada seorang singer gitu kan. Dia tidak akan iri hati dengan seorang penyanyi, misalnya ada penyanyi hebat di dunia gitu kan. Oh, dia nyanyinya luar biasa. Jadi artis ini luar biasa dia menyanyinya. Dia nggak akan iri hati dengan artis yang hebat ini. Justru mungkin si singer gereja ini akan mulai belajar dari penyanyi tersebut, meniru dia, melatih teknik-tekniknya sehingga dia bisa bernyanyi lebih baik lagi. Tetapi dia akan merasa iri dengan sesama singer lainnya yang mungkin saat itu gereja ini sedang mengadakan suatu acara tertentu, acaranya cukup besar, dan kemudian singer yang ini yang dipilih untuk menyanyi, sedangkan dia tidak. Muncul adanya iri hati. Nah, seperti inilah bagaimana rasa iri hati itu bekerja. Iri hati itu bekerja pada seorang yang dekat dengan kita. Seorang yang bisa menjadi saingan kita. Yang berpotensi, wah orang ini bisa nyaingin aku gini. Muncul bisa ada iri hati ini. Jadi misalnya dengan orang yang berada di dalam bisnis atau usaha yang sama. Atau kita ketemu dengan orang yang nantinya mungkin dia bisa menggantikan kita. Makanya Yohanes mengatakan di ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi ceritanya Kain dan Habel ini sama-sama datang kepada Tuhan. Mereka berdampingan membawa persembahan, korban persembahan untuk Tuhan. Tetapi kan Kain ini dia tidak membawa dirinya sendiri, dia tidak membawa kasihnya, dia tidak datang dengan iman yang dicatat di dalam Ibrani gitu ya. Dan dia hanya membawa, pokoknya aku bawa korban. Tapi Habel dia membawa persembahan yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan, yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Surat Ibrani mengatakan karena iman maka Habel. Jadi dia melakukan dengan iman. Nah, yang terjadi adalah Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi panas hatinya dan mukanya menjadi muram. Dan firman Tuhan kepada Kain, dia tanya sama Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Saudara bisa baca ini di dalam Kejadian pasal yang keempat ya. Jadi Kain ini merasa iri kepada adiknya yaitu Habel. Karena Habel akan lebih baik. Sebab Habel bisa melakukan apa yang benar. Saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah, kita akan temukan bahwa orang jahat itu pasti akan membenci orang baik. Orang jahat itu pasti akan membenci mereka yang lebih baik daripada dia.
Dan Yohanes menuliskan bahwa Kain ini adalah iblis. Karena kebencian ini ada di dalam hatinya, sehingga hal berikutnya adalah dia mulai mengangkat tangannya dan dia membunuh adiknya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa mungkin saudara tidak pernah ambil pisau dan kemudian tusuk orang, ya kan? Membunuh dia. Mungkin tidak pernah memukuli orang sampai dia mati. Tetapi kalau saudara membenci mereka, Tuhan Yesus mengatakan saudara sudah menjadi pembunuh. Dan ini merupakan salah satu hal yang paling mengerikan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita marah pada seseorang dan menyebut mereka, oh kamu memang bodoh dan aku berharap kamu mati saja. Itu sama juga, kita sudah menjadi pembunuh. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Dan bahkan lebih ngeri lagi adalah kalau kamu jadi sama seperti si Kain, kamu jadi anak iblis. Kamu menjadi sama seperti Kain yang membenci saudaranya. Kain bunuh saudaranya. Kita mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi kalau kita membenci saudara kita, maka kita juga adalah seorang pembunuh. Ayat 13 mengatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kenapa ini terjadi? Ya karena dunia memang membenci Kristus. Kenapa demikian? Karena Kristus itu lebih baik. Dan karena itu dunia juga membenci orang Kristen. Kenapa demikian juga? Karena orang Kristen itu dalam pandangan dunia juga lebih baik daripada mereka. Jadi kita bisa tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita itu baik, karena kita lebih baik dari mereka, karena kita misalnya selalu berusaha untuk membantu orang lain, karena misalnya kita selalu berusaha untuk bersikap baik kepada orang lain. Gara-gara itu kita dimusuhi, dan kalau ini terjadi jangan heran saudara. Karena anak iblis akan selalu membenci anak Allah, membenci apa yang lebih baik daripada dirinya. Misalnya gini, saudara bekerja, ya kan? Di dalam lingkungan kerja ini, orang-orang yang ada di dalamnya ini orang-orang yang jahat misalnya. Orang-orang yang korup, orang-orang yang misalnya suka bekerja itu ya nggak menggunakan waktu kerjanya untuk bekerja, tapi mereka misalnya main game gitu ya. Mereka berjudi dan lain sebagainya. Terus kemudian saudara datang ke sana, ikut bekerja di tempat itu, menjadi rekan kerja dari semua orang-orang yang jahat ini tadi. Dan saudara perilakunya baik, perilakunya benar. Mau disogok ini nggak mau, itu nggak mau, korupsi nggak mau. Saudara mau hidupnya bersih, bekerja dengan bersih, dengan jujur. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama mereka, nggak mau ikutan bercanda seperti mereka karena mereka bercanda yang jorok gitu. Saudara nggak mau. Waktu ditawari untuk diajak untuk korupsi, saudara nggak mau. Apa yang akan terjadi? Saudara akan menjadi orang yang dibenci oleh mereka. Mereka mencoba untuk menjatuhkan saudara. Mereka mencoba mengejek saudara, mentertawakan saudara. Ini hal yang akan terjadi. Ini sama seperti pada waktu orang-orang itu mereka meludahi Yesus. Dan sampai akhirnya kemudian menyalibkan Tuhan Yesus. Anak-anak iblis membenci anak-anak Allah. Dan orang jahat itu gak suka dengan orang baik. Jadi ini adalah kebencian. Dan kalau saudara membenci seseorang, itu sama seperti saudara ingin mengambil kehidupan dari mereka. Nah, saat kita melihat orang-orang ini kan, saat misalnya kita melihat ada orang-orang yang punya lebih daripada apa yang kita miliki. Wah kayaknya, kok gitu ya. Mungkin kita mau menghantam mereka. Itu adalah iri hati, kebencian yang muncul. Jadi sekarang itu tadi hal yang negatif. Mari kita lihat hal yang positif saat kita bicara tentang kasih. Karena kita sebagai orang percaya, kita perlu untuk mengasihi. Karena ada perintah. Tidak hanya sekedar ini hal yang wajar, tapi ini juga diperintahkan. Nah, kasih dan kebencian itu berbeda. Bedanya begitu kontras bagaikan kematian dan kehidupan. Ayat yang ke-14 mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, kasih itu memberikan kehidupan kepada banyak orang. Bukan malah mematikan kehidupan mereka. Jadi kalau kita punya kasih, artinya kita membawa kehidupan. Ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus
Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita bagaikan ini loh, bagaikan Kristus saudara. Menyerahkan nyawa. Gimana menyerahkan nyawa? Kalau Kristus sudah jelas menyerahkan nyawa, berarti dia mati di atas kayu salib gitu kan. Jadi menyerahkan nyawa itu berarti pada saat kita punya kebebasan untuk kita mempertahankan nyawa kita, tapi kemudian kita mau menyerahkan nyawa itu. Itu adalah menyerahkan nyawa. Ini bukan karena ada orang yang datang kemudian mencabut nyawa kita, dia penggal kita gitu kan. Tapi saat kita dengan sukarela memberikannya. Saat kita mengetahui apa yang kita lakukan bagi orang lain ini dan kita mau menempatkan diri kita di tempat mereka. Ini bicara tentang kasih yang sejati. Tuhan Yesus kan, harusnya dia bisa menjalani kehidupannya sampai panjang. Dia nggak perlu untuk kemudian dia, ya udahlah aku mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Bicara tentang kasih yang sejati. Dan ini berbeda dengan kebencian. Mau menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus melakukan ini. Saudara, dia waktu mati kan, umurnya itu baru 33 tahun. Kalau kita lihat orang yang umurnya 33 tahun, itu masih dianggap sebagai orang yang masih muda. Bahkan kita bisa melihat kalau misalnya Tuhan Yesus tetap hidup, wah masa depannya gilang gemilang, luar biasa. Pelayanannya wah dahsyat. Popularitas yang dia miliki, wah lewatlah orang-orang yang pada zaman sekarang yang katanya punya followers berapa juta, lewat sama Tuhan Yesus kalau dia tetap hidup. Tapi di umurnya yang 33 tahun itu, dia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Dia bisa saja mempertahankan nyawanya, tetapi dia memilih untuk meletakkan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Saudara, kita mungkin tidak dipanggil untuk melakukan suatu pengorbanan secara heroik seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Untuk semua orang berdosa, aku serahkan nyawaku supaya mereka bisa diampuni, supaya mereka bisa ditebus dari kesalahannya. Mereka menjadi orang yang benar. Mungkin kita nggak dipanggil untuk itu, mungkin kita nggak dipanggil untuk kemudian kita mati, ya kan? Demi orang lain atau lain sebagainya. Tetapi ada cara lain di mana kita juga bisa yang namanya menyerahkan nyawa kita. Jadi ada cara secara heroik, kayak pahlawan gitu kan. Tetapi ada cara lain yang kelihatannya biasa saja, kelihatannya membosankan. Tapi itu juga sama dengan menyerahkan nyawa. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saat kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan, ya kan? Dan kemudian kita mempunyai barang-barang atau harta benda yang memang dibutuhkan oleh orang itu karena dia memang mengalami permasalahan. Dan kita bisa berikan kepada dia sebenarnya, tapi kemudian kita, nggak usah lah, ya, kita tutup hati kita. Maka kita tidak sedang menyerahkan nyawa kita. Jika kita melihat seseorang yang membutuhkan dan kemudian kita mengatakan kepada dia, aku bisa bantu kamu dalam kebutuhan ini. Misalnya kamu butuh uang, ini aku punya uang untuk bereskan permasalahanmu. Atau kamu sekarang butuh makanan, aku ada makanan, kamu makan dulu. Kamu butuh pakaian, ini aku punya pakaian. Gitu. Nah ini kata Yohanes merupakan hal yang sama seperti kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita. Saudara, yang namanya kebencian itu bicara tentang merampas milik orang lain yang berharga di dalam hidupnya. Tetapi saat kita berbicara tentang kasih itu kita mau memberi kepada orang lain. Bahkan apa yang berharga dari kita bisa berikan. Dalam hal ini bicara tentang harta duniawi. Dan ini juga disebut sebagai menyerahkan nyawa. Dalam kitab suci kan, dikatakan bahwa di dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan Yesus ini 2 kali melakukan hal semacam ini. Pertama adalah saat dia melepaskan jubahnya secara sukarela, kemudian dia mengambil kain dan dia mulai berlutut dan mencuci kaki para murid yang mungkin kaki mereka pada saat itu kotor dan bau. Tuhan Yesus melakukan ini pada malam sebelum dia disalibkan. Dia tanggalkan jubahnya. Dia cuci kaki mereka semuanya.
Dan kemudian di hari berikutnya, orang-orang menanggalkan jubah dia. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi dengan kata lain saudara, kita bisa menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara kita membantu mereka yang sedang membutuhkan. Saat kita memiliki sesuatu yang lebih daripada mereka dan mereka benar-benar membutuhkan, kita bisa beri bagi mereka. Jadi nggak perlu sampai kita meregang nyawa, gitu kan, untuk menolong mereka. Tapi kita sudah bisa menyerahkan hidup kita, menyerahkan nyawa kita bagi dia dengan hal yang bisa kita lakukan setiap hari seperti itu. Bahkan mungkin kalau memang dibutuhkan sampai suatu titik di mana kita perlu menyerahkan nyawa melalui kematian. Tapi bisa jadi menyerahkan nyawa melalui kematian itu lebih mudah dibandingkan menyerahkan itu dalam hal-hal yang sehari-hari. Dalam kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena begitu mati ya sudah. Tapi kalau yang ini kayaknya terus-menerus kita akan ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan keduanya ini. Inilah yang disebut sebagai kasih. Ini adalah kasih, saudara. Nah, kebencian itu membuat orang itu seakan-akan dia merampok saudaranya. Membenci, ya kan? Kenyataan bahwa misalnya orang itu punya lebih banyak, aku benci sama dia. Gitu. Tetapi kasih mengatakan, aku punya lebih banyak sih. Biarkan aku membantu kamu dalam hal yang bisa kita bantu. Karena itu marilah kita mengasihi di dalam perbuatan dan juga dalam kebenaran. Bukan sekedar di dalam kata-kata. Ayat 18 mengatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, itu tadi tanda yang pertama, saudara, mengasihi orang-orang yang merupakan saudara seiman kita. Nah, tanda kedua dari orang Kristen sejati adalah dia tidak hanya mengasihi saudaranya, tetapi dia juga mirip dengan bapaknya. Dan dia punya kepercayaan diri di hadapan Allah. Ayat yang ke-19 mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa jika kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara, tanda seorang Kristen yang sejati adalah kita punya yang namanya kepercayaan diri di hadapan Allah. Ya, kita percaya kepada Allah. Kita yakin akan adanya surga. Kita yakin suatu hari nanti kita akan sampai di sana. Dan kepercayaan ini bukanlah kepercayaan yang kita miliki karena diri kita sendiri. Rasul Yohanes di sini jujur waktu dia melanjutkan dengan dia berkata bahwa pada ada waktunya di dalam kehidupan orang Kristen di mana hati kita sendiri itu menuduh kita. Ketika kita sendiri tidak yakin pada diri kita sendiri. Ketika mungkin kita bertanya-tanya, apakah aku ini orang yang bukan orang Kristen sejati pada saat ini? Kayaknya aku enggak Kristen saat ini. Kelihatannya kan di luar, wah mungkin tampang kita seperti orang Kristen. Seperti apa sih tampangnya orang Kristen gitu kan? Tapi ada kalanya hati kita menuduh kita. Oh, kamu katanya Kristen tapi kok begini gitu. Kalau kamu benar-benar orang Kristen, maka kamu tidak akan melakukan ini. Kamu tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Kamu tidak akan punya pikiran yang seperti ini kalau kamu beneran adalah orang Kristen. Mungkin hati kita bicara gitu, saudara. Dan seorang Kristen bisa sangat tidak yakin kepada dirinya sendiri, tapi dia bisa punya kepercayaan diri di hadapan Allah. Sekalipun mungkin hatinya menuduh dia bisa tetap percaya di hadapan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, orang Kristen bisa punya berbagai macam pertanyaan batin. Orang Kristen bisa punya yang namanya keraguan. Orang Kristen bisa punya saat-saat di mana kita tidak merasa kayaknya aku lagi dalam posisi yang tidak benar di hadapan Allah. Karena kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar gitu loh. Tetapi orang Kristen yang sejati tidak menaruh kepercayaan kepada perasaannya itu. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan kita. Sebab kita tahu bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada hati kita. Allah itu jauh lebih besar daripada hati yang sedang menuduh kita. Dan Allah lebih tahu, bahkan lebih tahu segalanya dibandingkan diri kita sendiri. Seorang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen harusnya tahu bahwa Allah itu sebenarnya memang tahu segala hal tentang diri kita. Dan sekalipun Allah tahu segala hal yang buruk tentang diri kita, dia tetap menerima kita.
Dan ini beda dengan orang-orang, dengan teman-teman kita, mungkin sahabat-sahabat kita yang ada di dunia ini. Saat mereka menerima kita gitu kan, belum tentu mereka tahu segalanya tentang kita. Belum tentu mereka tahu kebobrokan kita. Mungkin di hadapan mereka kita kayaknya sebagai malaikat, seperti orang yang baik. Tapi kemudian saat mereka menemukan ada satu saja hal yang buruk dari kita, ada besar kemungkinan teman-teman kita yang ada di dunia ini meninggalkan kita. Tetapi Allah nggak seperti itu, saudara. Seperti apapun kita, Dia mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Dan sekalipun Dia tahu segala macam keburukan kita, kebobrokan kita, pokoknya hal yang jelek semuanya dari kita, Dia tahu. Allah tetap mau menerima kita. Sekalipun Dia sudah tahu segalanya, nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Jadi meskipun kita tidak yakin kepada diri sendiri, kita tetap bisa mempunyai kepercayaan diri di hadapan Allah. Karena sekalipun Allah tahu segala yang terburuk, Dia tetap menerima kita. Contoh dari dalam Alkitab kita ketemu dengan satu orang rasul namanya Petrus. Petrus dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus kan. Ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia sudah akan mati gitu kan. Akan ditangkap dan lain sebagainya. Dan berkata bahwa mereka akan tercerai-berai. Petrus mengatakan bahwa kalaupun semua dari mereka menunjuk pada murid-muridnya yang lain, mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi kata Petrus kepada dia, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Dan gara-gara Petrus ngomong ini, semua murid juga ngomong sama seperti Petrus. Tapi kenyataannya adalah pada waktu Petrus duduk di luar halaman, saat Yesus sudah ditangkap, ada hamba perempuan datang kepadanya dan dia berkata, kamu kan juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu kan. Tapi kemudian dilakukan Petrus, dia menyangkal Yesus di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan itu, kata dia. Kemudian dia pergi ke pintu gerbang, ada seorang hamba lain melihat dia dan berkata, oh orang ini kan yang bersama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkal pula, bahkan dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu, sumpah. Kemudian gak lama setelah itu ada orang-orang yang datang ke situ, ketemu sama Petrus berkata, oh pasti kamu juga salah satu dari mereka, karena dari bahasamu mirip seperti mereka. Mirip seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bahasanya mirip karena mereka berasal dari daerah yang sama. Nah, mulai dari situ dicatat bahwa Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi waktu itu kemudian Petrus ingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu setelah itu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dia hatinya menuduh dia. Kok kamu awalnya tadi ngomong, oh aku tidak akan lari, aku tetap akan beriman, aku tetap akan percaya, aku tetap akan mendukungmu dan lain sebagainya. Tapi kemudian kejadiannya berbeda. Lewat beberapa hari kemudian dia bertemu kembali dengan Yesus. Ini setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia ketemu Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan hatinya menuduh dirinya. Dia sudah mengutuki Yesus. Dia sudah menyumpahi Yesus. Dia tidak bisa menyangkal hal itu. Waktu Tuhan Yesus bertanya sama dia, dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Saat Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tapi ya sebatas inilah Tuhan. Hatinya Petrus mungkin lagi mengutuki dirinya sendiri. Bahkan mungkin telah menjatuhkan dia selama beberapa waktu ini. Dia merasa tertuduh terus oleh hatinya. Tapi apa yang dikatakan Petrus ini suatu hal yang penting. Dan Yesus tahu segalanya. Dia tahu bahwa Petrus sudah menolak dia. Petrus sudah menyangkali dia. Bahkan mungkin kan membenci dirinya sendiri.
Petrus mulai benci dirinya sendiri kalau dia melakukan hal-hal itu setelah dia bersumpah bahwa wah, aku akan tetap membela engkau. Tapi dia memiliki kepercayaan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Saudara, bukan karena kita merasa hebat, bukan karena kita merasa lebih baik daripada orang lain, tapi kan karena Allah jauh lebih besar daripada apa kata hati kita. Dan Allah tahu segalanya. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Dia tahu hal yang terburuk yang pernah engkau lakukan. Kalau hatimu menuduhmu, tetap saja kita sebagai orang percaya, kita datang kepada Allah. Dia mengenal kita jauh, lebih daripada kita mengenal diri kita. Dan dia tetap menerima kita. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang hatinya menuduh dirinya sendiri, itu adalah orang percaya, saudara. Orang percaya yang bisa mengalami hal ini. Sebab orang yang tidak percaya, hati mereka tidak akan menuduh mereka. Justru kita yang sebagai orang percaya, waktu kita melakukan hal yang salah, waktu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, hati kita menuduh kita. Dan orang percaya atau orang Kristen yang akan mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Orang Kristen yang akan bisa berkata bahwa aku ini adalah orang yang paling buruk. Tetapi sekalipun seperti itu, aku tetap percaya bahwa Allah jauh mengetahui tentang hal ini. Aku percaya bahwa Allah mengasihi aku. Bahkan Allah telah memanggil aku sebagai anaknya. Sekalipun hatiku sendiri menuduh aku tetap bisa punya kepercayaan di hadapan Allah. Karena itu sekalipun saudara misalnya saat ini mengalami hatimu lagi menuduh dirimu, entah karena ada sesuatu yang saudara lakukan, saudara tetap bisa memiliki kepercayaan diri di hadapan Allah. Dia tetap menerima saudara. Dan hal ini terlihat di dalam kehidupan kita, saudara. Terlihat. Tapi awalnya kan, kita bisa melihat hal ini. Kita bisa berani datang kepada Allah. Kita punya keberanian untuk percaya ini. Dilihat dari kehidupan doa kita. Waktu kita berdoa, ada kepercayaan di dalam doa kita sebagai anak Allah. Dan doa anak Allah berbeda dengan doanya anak iblis. Karena anak iblis juga bisa berdoa. Sebagian besar orang, saudara, itu mereka mulai berdoa karena mungkin adalah suatu formalitas. Misalnya lagi upacara bendera. Ya kan? Kemudian mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, gitu kan? Formalitas bisa. Bisa juga mereka mulai berdoa kalau mengalami masa-masa yang darurat, ada keadaan yang begitu genting, bahaya, kemudian berdoa. Gitu. Mereka juga berdoa, tapi kalau misalnya kita tanya sama mereka, apakah mereka punya kepercayaan diri bahwa Allah mendengarkan apapun yang mereka minta? Apakah mereka yakin bahwa mereka akan menerima itu dari Allah? Saya yakin jawabannya enggak yakin. Mereka mungkin berdoa tapi ya yang penting aku berdoa. Tapi belum tentu enggak punya keyakinan. Ayat yang ke-21, 1 Yohanes 3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau misalnya dibandingkan ya, kita melihat ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat anak saya datang kepada saya meminta sesuatu, dia minta sesuatu kepada saya itu dengan percaya diri. Dia datang dengan percaya diri bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Dia minta tolong sesuatu sama saya. Jadi kalau kita adalah anak Allah, kita juga punya kepercayaan diri dalam doa kita. Kita bisa minta, kita bisa datang kepada Allah. Ya, kita tidak datang kepada Allah itu sebagai satu pilihan yang terakhir. Kita nggak akan melakukan seperti ini kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah anak Allah. Bahwa Tuhan, aku sudah coba semua. Jadi sebelum datang kepada Tuhan, sebelum berdoa kepada Tuhan, aku coba dulu semuanya. Hal-hal yang lain, cara-cara yang lainnya aku coba dulu. Tapi karena semuanya nggak berhasil, nah sekarang waktunya kayaknya aku mau mencoba untuk berdoa. Kalau kita adalah anak Allah, sejak awal kita sudah berdoa.
Kita sudah minta kepada Dia karena kita punya kepercayaan itu. Orang-orang yang ada di dunia mungkin melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Tuhan itu sebagai langkah terakhir kalau sudah nggak ada langkah lagi. Tapi bagus juga sih melakukan itu daripada nggak sama sekali. Tapi kita sebagai orang kudusnya Allah, kita adalah orang-orang yang berani berdoa dengan kepercayaan kepada Allah. Bahwa apa saja yang kita minta, kita akan mendapatkannya dari Allah. Karena waktu kita berdoa, ya kan, kita meminta kepada Allah tentang ini dan itu. Dan setelah itu ditutup dengan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau telah memberikan jawaban doa. Engkau sudah memberikan ini kepadaku. Karena itu aku mengucap syukur. Bayangkan. Ini loh doanya orang percaya, orang Kristen. Belum ada nih, dia minta. Tuhan aku minta ini. Tapi terima kasih Tuhan, aku sudah menerimanya. Ada keberanian untuk percaya, saudara. Kita punya kepercayaan diri kepada Bapa kita. Jika saudara adalah anak Allah, saudara juga akan melakukan hal yang demikian. Tapi kan, jangan lupa ada syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya adalah, ketentuannya adalah kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Loh, nah kemudian ada orang yang berpikir gini loh, doa itu kayaknya untung-untungan sih Pak. Kalau misalnya aku lagi beruntung, ya Tuhan menjawab. Dan makanya aku bisa dilepaskan. Aku bisa mendapatkan jawaban doa. Tapi kalau lagi nggak beruntung, ya nggak beruntung. Gitu. Kalau kita dijawab, wah puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah, mau gimana. Kan untung-untungan. Tapi nggak seperti itu, saudara. Doanya orang percaya, nggak seperti itu. Sebab kalau kita adalah anak Allah dan kita berjalan dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita pasti mendapatkan apa yang kita minta di dalam doa kepada Dia. Dan ini merupakan hal yang sama misalnya di dalam keluarga kita sendiri kan. Kalau misalnya anak-anak kita perilakunya tidak baik, ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, yang diinginkan oleh orang tua, maka pada saat si anak itu minta sesuatu, minta supaya kita melakukan sesuatu kepada dia, mungkin tanggapan kita akan berbeda dengan kalau kita punya anak yang punya perilaku yang baik, punya anak yang taat, punya anak yang menurut perkataan orang tua. Mirip seperti itu. Jadi kalau kita berjalan di hadapan Allah di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, karena Dia ingin kita, anak-anaknya hidup seperti itu, maka kita menerima apapun yang kita minta. Nah, orang yang tidak percaya tidak akan berkata seperti ini. Orang yang tidak percaya tidak akan mengatakan, saya menerima apapun yang saya minta dalam doa. Orang yang nggak percaya nggak bisa ngomong seperti ini. Hanya orang percaya yang bisa ngomong seperti itu. Aku terima apapun yang aku minta di dalam doa. Dan Yohanes menyadari akan hal ini. Dia tahu akan hal ini dan dia berkata, kalau kamu adalah anak Allah, kamu bisa punya keyakinan bahwa apa saja yang kamu minta, kamu peroleh dari Dia, dari Allah. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi perintahnya itu? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita berkenan kepada Allah? Apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita harus bersikap baik kepada semua orang? Apakah kita harus menolong kalau misalnya ada nenek-nenek yang sedang berusaha menyeberang jalan, kita harus tolong dia? Kemudian waktu misalnya ada kucing yang naik ke atas pohon dan nggak bisa turun, apakah kita harus bantu kucing itu melakukan perbuatan baik seperti itu? Saat tetangga kita punya kesulitan, apakah kita langsung harus bantu? Apa itu yang diinginkan oleh Allah dari diri kita? Nah, Yohanes memberikan jawaban. Apa yang diinginkan Allah? Apakah yang menjadi perintahnya? Apa yang disebut sebagai perbuatan yang berkenan kepadanya? Apa itu? Ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Itu sudah perintahnya. Saudara percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama orang percaya. That's it. Kalau kita melakukan hal tersebut, kalau kita percaya kepada Yesus, kita mengasihi sesama orang percaya, apapun yang kita minta kepada Bapa, Dia berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya bisa menjadi orang Kristen yang baik kok. Nggak usah gereja-gerejaan. Saya bisa langsung punya hubungan dengan Tuhan. Toh kekristenan itu kan bisa tentang hubungan, bukan agama.
gitu ya. Saya bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa harus bergabung pada gereja. Itu adalah suatu hal yang bohong. Bagaimana dia bisa mengasihi sesama orang percaya kalau dia ada di luar gereja? Bahkan pernyataan dia tentang mengasihi Kristus itu bisa juga tanda tanya juga. Beneran? Jika saudara benar-benar ingin menyenangkan Allah, jadilah orang Kristen yang sejati. Dan berada di tempat yang dia inginkan. Supaya doamu bisa terkabul. Caranya gimana? Seperti tadi dikatakan dalam ayat itu. Percaya kepada Yesus dan mengasihi umatnya. Ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi ada hubungan yang begitu dekat antara kita dengan Allah, saudara. Yaitu saat kita hidup di dalam dia. Dan dia hidup di dalam kita. Allah itu seakan-akan menjadi rumah kita. Tempat kediaman kita. Dan kita juga menjadi rumah atau bait Allah. Nah, lalu pertanyaannya adalah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia? Jawabannya adalah karena ada Roh Kudus yang telah dia karuniakan kepada kita. Allah tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus dan itulah mengapa kita bisa mengasihi saudara-saudari kita sesama orang percaya. Jadi dua hal yang memberitahu kita bahwa kita adalah milik Allah adalah bahwa kita mengasihi sesama kita sebagai orang percaya sehingga kita bisa memberi bagi mereka dan bahwa kita punya yang namanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa memberi, untuk kita mengasihi. Tapi kabar baiknya adalah bahwa bukan kita harus memberi dulu, bukan kita harus mengasihi lebih dulu. Tetapi Allah memberikan Roh Kudus lebih dulu kepada kita. Sebelum kemudian setelah itu kita mengasihi orang lain. Jadi kasih Allah dicurahkan dengan begitu melimpah di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Orang Kristen sejati adalah orang yang telah menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka sehingga dia bisa menjadi seperti Bapaknya di sorga dan dia mengasihi saudara-saudarinya sebagai orang percaya. Seorang Kristen sejati memiliki belas kasihan terhadap saudara-saudarinya yang ada di dunia ini dan dia punya kepercayaan di hadapan Bapa sorgawinya. Itulah orang Kristen yang sejati, saudara. Dan kalau misalnya pada saat ini saudara yang sedang mengikuti Bible Study ini ada yang belum menjadi orang Kristen yang sejati. Dan saudara ingin menjadi orang Kristen yang sejati. Caranya gampang. Percayalah akan nama Yesus Kristus, Anak Allah. Dan dengan demikian kita bisa saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kalau itu saudara yang mau menerima Kristus, yang mau percaya kepada Yesus Kristus, berdoalah. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak menggantungkan diriku kepada kemampuanku sendiri. Tapi aku bergantung kepada Engkau. Aku mau percaya kepadamu Yesus. Sebagai Tuhanku. Sebagai penuntunku. Sebagai Allahku. Dan kalau saudara menerima Dia, Roh Kudus tinggal di dalammu. Dan engkau dimampukan untuk bisa mengasihi sesama sebagai orang percaya. Dengan demikian kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang memancarkan Kristus dimanapun kita berada. Amin.